kan maksudnya ini kelihatan ya bahwa banyak sekali hal-hal yang mereka abaikan. Gak usah kan suara kita gitu, yang udah mereka atasan-atasan buat aja mereka langgar gitu. Apalagi suara-suara kecil ini dari masyarakat. Treatment mau nggak mau apatisnya akan terbangun mulai dari sebenarnya nggak dari MBG ya, dari bagaimana kebijakan itu diterobos begitu kan untuk menaikkan seseorang begitu kan, itu udah kehilangan kepercayaan sebenarnya. Kenapa waktu masa tsunami waktu dulu kita tidak protes dengan pemerintah, bukan karena tidak ada media sosial yang tidak diviralkan, karena pemerintah sudah tepat sasaran dalam melakukan tindakannya. Sebelum ini saya tanyakan tadi terkait dengan apa yang dari kita sampaikan, kayaknya butuh video pendukung nih. Boleh operator ditampilkan? Mudah-mudahan nggak salah videonya tentang makna musibah ya kalau saya nggak salah tadi. Mana sabar ya? Sabar atau musibah? Ya. Bukan ini. Ya. Kalau ada ustadz yang bilang sabar, kalau ada ustadz yang Oh, bilang misalnya mentok segitu aja videonya. Kalau misalnya aman. Kalau ada ustadz yang bilang misalnya sabar, ini adalah ujian. Kalau misalnya sabarnya pada musibah yang Allah kasih, yang kita nggak bisa pilih, itu sabar. Tapi kezoliman nggak boleh sabar. Sabar itu pada musibah, bukan pada kezoliman. Tidak ada satupun formula di dalam Islam sabar pada kezoliman. Maka ketika kita dapat kezoliman, maka yang harus kita lakukan adalah justru melakukan gimana caranya agar kezoliman hilang. Jadi Oke. Sampai di situ kayaknya pertanyaannya. Jadi pengen kita pastikan lagi terkait dengan sikap kita ya, bersabar pada konteks menghadapi musibah ini, tapi kita paham betul bahwa yang terjadi saat ini nggak lepas dari takdir Allah. Takdir Allah satu, kemudian juga adanya kezaliman manusia di dalamnya. Pasti. Nah, dari Kak Putri silakan kasih pandangan. Ini sebenarnya nanti mungkin ada satu session yang aku bisa sampaikan ya. Apa sih sebenarnya langkah konkret pemerintah untuk menjaga kesehatan mental masyarakat ya, belajar daripada kisah-kisah kejayaan di masa lalu. Nah, berkaitan dengan sabar, ini kemarin sempat aku bahas jadi konten. Gini loh, sabar itu bukan benda mati. Makanya di dalam Al-Quran sabar itu jarang sekali bentuknya masdar. Masdar itu kalau bahasa Inggrisnya noun, bahasa Indonesianya nomina. Nah gitu, mungkin lebih dekatnya itu kayak kata dasar kali ya. Masdar itu kata dasar lah. Nah, jadi dia langsung sabar sebagai suatu benda gitu ya disebut. Itu Quran itu kayaknya nyebutin sabar dalam bentuk sobrun, kata sobrun itu paling 2 atau 3. Selebihnya sabar di dalam Quran itu pakai kata kerja. Jadi sabar itu bukan diem, meneng, dipukulin diem, enggak, itu enggak sabar namanya. Gitu ya. Jadi sabar itu salah satunya harus bergerak aktif. Karena kita punya 2 sabar nih. Satu namanya sabar yang terpaksa, satu lagi namanya sabar ikhtiari. Jadi misalnya gini, kita punya kesempatan untuk enggak sabar, tapi kita memilih sabar. Nah, itu mulia. Gitu ya. Contohnya nih, kita mungkin bisa marah-marah sama pemerintah, tapi kita memilih untuk bersabar dengan cara menyampaikan dengan kata yang santun, kemudian juga kita memilih untuk bergerak dengan melakukan hal-hal positif gitu. Itu juga bentuk sabar. Jadi sabar di dalam Quran itu tidak pernah dalam bentuk pasif. Sabar itu aktif. Artinya sabar itu bergerak. Sabar itu menuju sesuatu. Sabar itu mengusahakan sesuatu. Bahkan sabar itu boleh memilih sesuatu. Itu sabar. Jadi dalam konteks sabar itu sendiri ya? Iya, dalam konteks sabar itu sendiri. Nah, berkaitan sama bencana ini kan sudah ada faktor kezoliman ya. Jadi gini, di surah Az-Zalzalah itu kalau kita lihat kenapa bumi itu digoncangkan ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian ada di situ di ayat di surah lain Allah bilang gini, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi itu minta izin sama Allah untuk menggoncangkan tubuhnya. Lalu Allah mengizinkan, maka terjadilah bencana. Jadi sebenarnya bumi ini kan gak bisa ngomong sama kita. Bumi ini ngomong sama kita bahwa dia gak suka ada maksiat terjadi di atasnya. Itu salah satunya adalah dengan menggoncangkan tubuhnya dan hadir dalam bentuk bencana. Nah bahkan kemarin itu guru tadabur Quranku datang ya ke Medan. Aku ngobrol sama dia, Ustadz masih ingat gak sih dulu kita pernah bahas tentang pola bencana. Kalau kita ingat tahun lalu Medan tuh juga banjir kan di tanggal 27 November. Dan tahun ini tepat di tanggal yang sama 27 November.
Aku waktu ngelihat memorinya kok bisa tepat deh gitu. Tapi aku ingat Quran itu sudah bilang yang namanya bencana dia punya pola. Dan polanya pola ulangan. 7 hari, 1 bulan, 1 tahun, kayak gitu. Dan bencana itu selalu hadir di pergantian gelap ke terang. Entah itu menuju pagi atau itu menuju malam. Itu Quran udah ngomong semuanya. Kenapa menuju pagi dan menuju malam? Karena di situ manusia lalai. Di situ manusia lalai, makanya ada zikir pagi petang kan, manusia suka lalai di situ. Nah yang kedua, kenapa Quran sudah menyebutkan yang namanya bencana itu berulang-ulang polanya? Karena setiap kali terjadi bencana, manusianya nggak sadar bahwa itu karena dosa dia, nanti akan diulang lagi bencananya. Sampai kapan? Sampai manusianya tobat minta ampun supaya bumi ini nggak marah lagi. Jadi bumi ini bergoncang, mau itu gempa, mau itu namanya tsunami kayak apa kayak itu semua adalah bahasa bumi untuk protes kepada manusia yang tinggal di atasnya. Termasuk salah satu kezolimannya adalah mengizinkan adanya pembalakan liar. Itu Jadi bentuk kezolimannya. Itu bentuk zolim. Kenapa? Di dalam bahasa Islam adil itu apa? Adil itu bukan setara loh. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Dan lawan dari adil adalah zolim. Maka kalau kita pakai sendal ditaruh di kepala itu zolim. Zolim kenapa? Karena menempatkan sesuatu tidak pada posisinya. Nah jadi yang kita rasakan sama-sama saat ini mau orangnya berdosa nggak berdosa? Ya tapi asumsikan aja kita semua berdosa ya. Asumsikan saja bahwa bencana ini memang atas dosa-dosa kita. Kita ikut kontribusi. Even kita bukan korban, kita juga ikut berkontribusi. Makanya bumi itu marah gitu. Asumsikanlah kita semua berdosa. Oke? Kita memang semuanya berdosa. Maka ayolah. Dosanya itu bukan cuma dosa kepada Allah. Misalnya kayak ninggalin sholat, enggak cuman itu loh ya. Kita merusak bumi yang Allah titipkan itu dosa, itu zolim. Kita kemudian tidak memberikan hak orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, itu zolim. Betul. Korupsi itu jelas zolim. Jadi kalau mau dirunut kurasa 2 jam ini ngerunut dosa-dosa kita. Jadi intinya sabar itu bergerak aktif dan kemudian apakah ini terjadi karena kehendak Allah? Ya betul, tetapi secara keimanan iya gitu. Betul, ini tidak mungkin ada hal yang terjadi tanpa izin Allah. Kayak daun jatuh aja terjadi karena izin Allah, apalagi bencana sebesar ini. Tapi apakah kemudian ini adalah hukuman dari Allah? Kalau kita ngelihat rujukannya kepada Quran, orang beriman itu tidak diberi hukuman. Orang beriman itu diberikan ujian dan teguran. Nah, jadi ya anggaplah ini teguran untuk kita supaya tidak terlalu jauh lagi dalam dosa-dosa yang lebih parah. Baik. Singkat, padat dan tepat ya penjelasannya. Baik, kita coba jawab dulu pertanyaan dari sahabat podcaster. Mungkin ada yang sudah nanya ini. Waduh lumayan banyak ya. Tanya dong Mbak. Iya dong. Ada diskon kayaknya dari Kak Dila sama Kak Putri ini kalau masih kalau. Boleh. Boleh. 10%. 10% 10% boleh. Lumayan loh 10%. Lah sesuai dengan bulan 12% ya. 12 ya Mas. Promo 12. Bayar tuh kemarin. Ini tanggal 26 soalnya. 26 ya benar ya. Masa 26% kita dapat apa Pak? Coba boleh deh dibuka pertanyaannya lu. Sabar, operator ini agak bergerak-gerak aja Pak. Sabar Bang operator. Dari Nur Hamidah Nasution. Banyak warga sekarang ngerasa lebih percaya sama bantuan sesama warga daripada nungguin sabar. Nungguin kebijakan pemerintah yang lambat. Apakah ini tanda mental masyarakat kita sudah terlatih kecewa atau ini sebenarnya bentuk resiliensi yang bagus? Silakan, siapa yang mau jawabnya? Jadi sebenarnya jadi gini, resiliensi itu kan terbentuk karena kita di kondisi yang tertekan, di kondisi yang susah, mau tidak mau kita harus menyelesaikan semuanya sendiri. Begitu sama kayak misalnya dalam perkembangan anak-anak gitu ya, untuk menciptakan anak yang tangguh, berresiliensi adalah diberikan tantangan, kan begitu. Dan ketika adanya bencana itu kan tantangan buat masyarakat dan semua pihak ya, semua elemen itu tantangan ya dari pemerintah. Tapi yang mengambil peran ini ya masyarakat. Kalau dari sisi psikologis ya ini akhirnya resiliensi masyarakat terbentuk akibat kesusahan, melewati kesusahan tersebut gitu kan. Dan ya itu bagus, positif untuk banyak hal ya. Jadi ketika mereka mampu nih, anak-anak yang di korban bencana bisa
yang mungkin dulunya ada mama bapaknya, sekarang mama bapaknya nggak ada, mau nggak mau dia harus ngurusin adiknya, ngurusin dirinya sendiri, itu pasti akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dibandingkan dengan seusianya ataupun dengan zamannya, karena itu membentuk resiliensi. Dan kalau kita kaitkan dengan pemerintah, mau tidak mau ke depannya akan banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Sebenarnya mulai dari kebijakan MBG sendiri, banyak orang tua terutama di sekolah-sekolah yang menurut mereka tidak tepat sasaran untuk diberikan MBG, mereka memutuskan untuk tidak menerima. Minum dulu kan kayaknya. Lalu juga misalnya banyak orang tua akhirnya ya udah nggak usah dimakan, bawa pulang aja, nanti kita mama bawa yang dari rumah, jadi itu dikasih yang lain begitu kan. Itu sebenarnya sudah ada resiliensi yang dibuat gitu kan, yang akhirnya tidak lagi berharap dan bergantung ke pemerintah begitu kan. Dan kedepannya mungkin akan seperti itu. Akan lebih banyak jika pemerintah tidak mau merubah caranya. Kenapa waktu masa tsunami, waktu dulu kita tidak protes dengan pemerintah, bukan karena tidak ada media sosial yang tidak diviralkan. Karena pemerintah sudah tepat sasaran dalam melakukan tindakannya. Ini istilahnya resilience itu mirip seperti ketangguhan. Resilience itu ketangguhan. Kalau kita simpulkan kayak ini ya, orang yang silent treatment itu ya. No. Jadi maksudnya gini, jadi dia tahu ini masalah problem tapi didiamin, dia ngerti masalahnya apa gitu. Jadi sikap itu mirip-mirip seperti itu saya lihat. Karena kan kecuek dia dengan apa yang akan terjadi ke depan, kebijakan ke depan, ya udah diamin aja bakal. Karena mereka ngerasa mereka sudah mampu. Iya kan? Nah, tapi itu beda dengan ini. Herd immunity. Immunity ya yang kayak akhirnya jadi kebal bersama. Iya, kebal bersama akhirnya kan. Benar, tapi bukan bahasanya mungkin bukan silent treatment ya, beda lagi. Silent treatment ke pemerintah lebih ke bahasanya apatis kali ya jadinya. Ya. Silent treatment mau nggak mau apatisnya akan terbangun mulai dari sebenarnya nggak dari MBG ya, dari bagaimana kebijakan itu diterobos begitu kan untuk menaikkan seseorang begitu kan, itu udah kehilangan kepercayaan sebenarnya. Jadi kecanduan. Kan maksudnya ini kelihatan ya bahwa banyak sekali hal-hal yang mereka abaikan. Gak usah kan suara kita gitu yang udah mereka atasan-atasan buat aja mereka langgar gitu. Apalagi suara-suara kecil ini dari masyarakat. Jadi memang pada akhirnya masyarakat akan bagus secara psikologis ya. Secara psikologis masyarakat resiliensinya terasah, mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang tangguh, terutama untuk anak-anak juga seperti itu, dan kedepannya mereka akan lebih mandiri. Tapi sayangnya itu dibentuk karena kondisi yang ini yang apa namanya? Ya memaksa kesana begitu. Positif negatif. Tapi sebenarnya kalau kita bilang mereka ke depannya akan silent treatment, mungkin bahasa Bang Zen seperti itu ya, tapi tidak bisa karena kita masih dalam ruang lingkup bendera merah putih nih dari ujung ke ujung. Akan ada banyak kebijakan yang mau tidak mau kita harus ngikut gitu. Tidak lagi misalnya mungkin kalau dalam bencana seperti ini bangun rumah atau apa mungkin bisa sendiri, tapi dalam pendidikan betul. Gitu ya, dalam aturan-aturan yang lain begitu Bang Zen. Maksud saya silent treatment itu dalam konteks pasangan gitu. Tapi kalau dalam konteks mungkin sikapnya mirip-mirip. Karena kita sering bahas pasangan. Ini yang mungkin berantem karena ada kondisi ini jadinya makin berantem. Iya bisa jadi ya. Makin membaik. Satu pro pemerintah, satu kontra pemerintah itu. Iya, jadi kalau Bang Zen bilang kan pas Bang Zen kasih kirimnya saya teringat tentang masalah klien saya yang dia sampai sporing karena sampai kabur dari rumah, nggak mau pulang ke rumah karena orang tuanya tuh pada kamu harus pilih ini, sedangkan dia nggak mau pilih pilihan ini gitu kan. Baik. Jadi teringat gitu, Bo. Minum dulu Kak Dila. Boleh disambung, mungkin ada komentar dari Kak Putri terkait dengan pertanyaan tadi masih yang sudah cukup terjawab ya. Memang resiliensi itu terbentuk dari bisa dibilang resiliensi itu terbentuk dari jatuh bangunnya seseorang gitu. Semakin sering dia ditantang, semakin sering dia dijatuhkan gitu ya, semakin sering dia dibanting, ya dia kan semakin tahan banting, semakin kuat. Makanya dalam pendidikan anak pun kan pengasuhan anak itu tidak boleh dilayan home service ya, artinya semuanya dikasih gitu. Itu malah bikin dia jadi nggak tangguh. Betul. Nah di satu sisi positifnya adalah kita mungkin akan jadi lebih tangguh ya. Lebih terbiasa ya. Lebih terbiasa. Nah waktu itu kalau terbiasanya diabaikan gimana? Terbiasa diabaikan akhirnya mandiri kan. Iya, betul. Kayak independent woman kan biasanya karena diabaikan perasaannya. Iya. Mulai mewakili ya kaum kita nih positif negatif. Positifnya kita jadi mandiri, negatifnya kita jadi nggak percaya. Jadi nggak percaya. Perempuan yang mandiri itu kan udah hilang rasa gitu lah ya. Hilang rasa kayak sorry goodbye. Nggak, ini kita balik ke pemerintah ya, tolong ya. Jadi ketika terlalu banyak pemerintah mengabaikan perasaan masyarakat gitu ya, tidak memperdulikan kebutuhan dasar, sementara kan dalam
teori hierarki Maslow itu nomor 1 yang paling bawah ya, yang paling bawah itu adalah kebutuhan-kebutuhan kayak makan, pakaian gitu ya. Pokoknya yang biologis banget lah, kebutuhan sebagai makhluk hidup. Nah, kayak mana masyarakat atau warga negara ini bisa mencapai kepada eksistensi tertinggi ya atau self actualization, gimana kita bisa menjadi the best citizen ketika kebutuhan-kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi gitu. Pendidikan, makan itu kan perlu dipertimbangkan sama pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya dengan yang terjadi sekarang, apakah kemudian masyarakat menjadi resilient? Ya, kita jadi terlatih. Bayangin aja kami yang tadinya nggak tahu cara nanganin bencana, ketika menjadi relawan mandiri, jadi tahu kalau banjir itu yang dibutuhkan ini, yang duluan ditangani ini, itu kan latihan sebenarnya ya, latihan dari Allah gitu, bahwa nanti kalau ada kejadian kayak gini cara penanganannya seperti ini. Di sisi lain kita jadi meningkatkan jumlah orang yang punya sadar bencana, awarenessnya bagus tuh, tumbuh nih, kepeduliannya tinggi, kemudian orang rame-rame donasi, oke lah, secara empati kita tumbuh gitu. Tapi terhadap pemerintah kan kita menjadi tidak percaya, kurang percaya. Yang kira-kira, saya potong, kira-kira kemungkinan terburuknya dari puncak dari ketidakpercayaan tadi apalah kalau dari Kak Putri dan Kak Dila sendiri? Kudeta. Kalau Kak Dila? Gak sampai ke kudeta tadi ya, kepikiran sama tadi apatis aja jadinya, pada akhirnya apatis itu, tapi itu lebih tinggi lagi kayaknya. Iya, kudeta, karena kan akhirnya nggak puas. Main-mainnya lebih jauh jadi. Kan tidak terpuaskan karena ada ya psikolog terapisnya selalu hari ini bicaranya kok masalah politik aja perasaan. Loh, karena ini kan perasaannya masyarakat. Memang mewakili dari perasaan masyarakat. Kita boleh buka lagi pertanyaan? Dari Cynthia Ramadhani. Oh iya. Warga di sana sudah trauma, rumahnya hancur kena air. Sekarang ditambah lagi ada gesekan sama aparat. Kak Dila, gimana caranya otak kita bisa diajak damai kalau lingkungan luar isinya konflik terus-terusan? Konflik terus ini, saya tambah-tambahin lagi. Apa enggak gila kita dibuatnya? Udah pasti gila. Sebenarnya situasinya ini susah ya Bang Zain, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kalau dalam psikologi itu ada namanya meaning in suffering. Jadi kita mencari makna walaupun dalam kondisi susah gitu ya. Kan kalau kita dapat meaning, dapat bermakna, dapat happy kalau situasinya seneng. Ternyata dalam psikologi Frankl ya, mungkin ini agak kebaratan ya. Mungkin nanti dari sisi Islam juga ada. Boleh. Jadi katanya kita ternyata manusia itu bisa meaning in suffering, mencari makna, mencari kebahagiaan dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, misalnya dalam kondisi bencana seperti ini. Memang ini bukan hal yang mudah, makanya dibutuhkan kolaborasi. Kan masyarakat ini bukannya nggak tahu, bukannya mereka nggak bisa, cuma mereka nggak tahu harus apa. Makanya adalah yang namanya psikolog ini untuk membantu pemulihan mereka, gitu ya. Kalau dibilang gimana otak kita supaya bisa damai begitu. Pertama, kita harus validasi dulu semua yang kita rasakan itu benar. Sama kameranya Kak. Iya, kita harus validasi bahwa semua yang kita rasakan itu benar. Ya, rasa-rasa tidak menyenangkan, pikiran yang tidak sehat itu benar, akan kebijakan yang juga tidak sehat gitu kan. Apa yang rasa marah kita itu normal atas kebijakan yang tidak normal, gitu ya. Itu yang pertama, harus divalidasi. Lalu memang itu harus dirilis, Bang Zin. Harus dirilis dengan cara cerita gitu, sharing ke orang-orang terdekat yang mungkin kalian percaya bisa punya sisi emosional yang sama, yang bisa mungkin support kalian. Sama satu lagi juga kurangi scrolling ya, misalnya scrolling media, paparan media sosial itu dikurangi, karena itu memang ngasih energi negatif buat kita, itu yang memperlambat kondisi kita untuk damai begitu. Nah, kalau ini dari dampak kita ya sebagai orang yang mungkin tidak terdampak, tapi bagi mereka yang di sana, cara bagaimana agar pemulihan itu cepat adalah tepat sasaran bantuannya. Datangkan langsung, anak-anak tuh kan memang mereka butuh makan, tapi mereka butuh yang lain loh selain makan. Mainan misalnya ya. Iya, edukasi, mainan itu gini. Dalam kondisi darurat, kita dalam pandangan anak-anak, biar walaupun kondisi darurat seperti ini, anak-anak tetap dalam rutinitasnya. Kita buat sekolah darurat seperti tempat itu. Main. Tempat main. Jadi mereka bukan sekolah belajar ya serius enggak, tapi mereka teredukasi setiap hari, ada yang terkondisikan ya. Terkondisikan itu sebenarnya agar mereka terdistraksi.
Jadi pemulihan traumanya bisa lebih cepat karena mereka tidak terus terkurung dengan kebingungan, diem, gak ngapa-ngapain, orang tua pada sibuk panik. Mereka kan menyerap itu semua ya. Terpapar hingga akhirnya, makanya itu yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Sehingga pun kalau anaknya sekolah, orang tua juga tahu nih, akhirnya mereka masak. Dan goodnya masyarakat, mungkin saya nggak tahu di daerah yang lain, Sumatera yang lain, tapi mungkin di daerah Aceh gitu, mereka tuh ibu-ibunya saya lihat dari kontennya Bang Megi, mereka masak gitu kan. Bahkan untuk orang yang datang pun mereka ikut masak. Nah itu sebenarnya bentuk pemulihan yang cepat. Jadi mereka tidak terpapar di media sosial. Mungkin juga handphone mereka juga entah tenggelam tadi mana begitu. Mencoba ya. secara alami ya, bisa mengikuti kegiatan. Jadi memang ya mereka stres, mereka memang frustasi, tapi memang nggak semua, saya rasa kebanyakan dari mereka mengalihkan itu dengan laki-lakinya mencari bahan-bahan atau mengambil bahan donasi gitu kan. Yang perempuan-perempuannya mengurus untuk membuat dapurnya. Nah, anak-anak dibiarkan bermain begitu. Nah, kitanya stop media sosial, validasi bahwa semua yang dirasakan itu benar, lalu cari tempat ngobrol, atau mungkin ada komunitas-komunitas ya bagi kita yang tidak terdampak. Ada tuh kayak contohnya komunitasnya Kak Putri, kayak Tolong Diri, itu komunitas untuk healing, terapi. Kita itu membantu untuk kita keluar dulu dari kondisi yang darurat saat ini. Nah, untuk mereka yang terdampak, kita yang datang ke sana untuk memberikan terapi-terapi untuk lansia, untuk orang tua, untuk anak-anaknya juga gitu. Bagaimana bisa memulihkan kembali trauma mereka, belajar untuk berdamai. Jadi meaning itu, damai itu kalau kita akhirnya menemukan meaning gitu, menemukan makna, dan itu meaningnya yang kita ubah. Dulu mungkin merasa happy kalau punya banyak rumah, banyak tanah, banyak uang. Nah sekarang kalau ditanya bagaimana supaya kita bisa damai, nah otak kita diajak nih, apa yang bisa kita syukuri dari hal-hal yang sederhana. Ya, itu yang bisa akhirnya kita berdamai. Baik. Itu kalau seandainya dia yang memang nggak terdampak langsung. Tapi kalau yang terdampak langsung kan faktanya juga di lapangan. Terakhir yang kita lihat berita yang berseliwerannya sekarang ini adalah bagaimana kemudian masyarakat minta merdeka, bahkan membawa bendera-bendera itu. Ya. Ini yang sering berkali-kali kita lihat. Nah, bagi orang yang dalam kondisi di tengah-tengah seperti itu, gimana solusinya nih? Artinya dia kan tidak terpapar oleh media sosial, tapi memang faktanya di lapangan, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya itu mungkin pertanyaan baru kalau saya bilang, karena kan itu ada sulutan emosi di situ dengan adanya bendera-bendera yang diberikan. Itu berbeda lagi kalau kita ngomongin damai, tadi saya bilang, yang saya katakan itu untuk mereka yang terdampak di sana, yang misalnya bagaimana mereka berusaha mensyukuri. Jadi meaningnya, makanya itu tadi, mereka ke sana mungkin mereka belum terpapar dengan bantuan-bantuan dari psikolog. Karena mungkin kita yang mungkin di Aceh memang tidak sebanyak yang ada di Medan begitu kan psikolognya, dan kita pun di Medan akan utama yang kita datangi adalah daerah-daerah terdekat dari kita. Ya misalnya ya daerah Langka dan daerah sekitarnya, belum mungkin sampai ke sana, atau daerah-daerah yang mungkin akhirnya menyulut itu begitu kan. Tapi kalau ada sisi psikologis, saya nggak bisa komen tentang bagaimana penanganan mereka yang mengibarkan bendera. Itu bentuk mereka sebenarnya merilis energi. Akumulasi juga kayaknya. Psikologi sosial sih itu sebenarnya. Iya, jadi mereka sudah mengalami yang namanya burnout. Jadi burnout itu nggak hanya dalam kerja, tapi juga dalam sosial kita bisa mengalami burnout. Itu udah masuk kategori stres juga. Akhirnya adanya pemberontakan, perlawanan, itu bentuk kita stres. Dan itu relasinya dengan sosiologi kan. Ya karena kan kalau kita bisa ingat bahwa di sana kan sebelumnya juga ada trauma yang seperti itu kan. Pernah terjadi. Ini gimana Kak Putri menanggapinya? Ya kalau aku pribadi mungkin tadi kalau Kak Dila ini berdasarkan pertanyaan tadi loh. Oke, iya kalau dari Kak Dila kan jawabannya lebih kepada orangnya gitu ya. Kalau aku mungkin lebih kepada pemerintahnya kali ya. Ke pemerintah lagi. Karena kan kita ngomonginnya korban. Maksudnya gini, korbannya udah jadi korban, berkorban lagi gitu. Tolonglah. Ini kita perlu sebuah tindak nyata ya. Pemerintah tuh bisa apa sih gitu. Jadi mungkin sedikit kita tarik dulu ke rekam jejak sejarah. Pertama, di dalam Islam yang namanya pemerintah itu punya tujuan. Ulil amri itu punya tujuan namanya maqasid syariah. Salah satunya adalah hifzun nafs. Dan itu jelas loh, hifzun nafs, menjaga jiwa. Jiwa loh yang dipikirin gitu. Jadi ulil amri itu memang bertanggung jawab atas setiap jiwa. Itu artinya bukan cuma fisiknya, bukan cuma makan bergizinya doang, bukan cuma baju sekolah gratis or something. Jiwa berarti semua unsurnya ini loh gitu. Nah, maka ketika pemerintah tidak mempedulikan jiwa manusia, jiwa masyarakat yang dia pimpin, pertanyaannya apakah dia wajib ditaati? Sementara di dalam
Islam taat kepada ulil amri itu setelah Allah, Rasulullah, ulil amri loh. Ya kan, artinya dia penting, cukup penting. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa menghormati pemerintah sebagai ulil amri kalau perbuatannya saja tidak mencerminkan atau tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang ulil amri. Itu dulu, ya kan. Nah kemudian kalau misalnya gimana sih caranya sebenarnya? Nah aku tuh ingat banget kita tuh punya rekam sejarah yang cukup bagus dan cukup baik terkait tentang kesehatan mental. Jadi beberapa khalifah-khalifah di masa lalu itu sangat memikirkan kesehatan mental. Contohnya gini, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab tuh bilang gini, kalau ada unta di ujung negeri ini yang terperosok, maka pasti aku akan dimintai pertanggungjawabannya. Maksudnya itu apa? Umar itu memastikan jangankan manusia, hewan pun aman di bawah kepemimpinan beliau. Itu pertama. Yang kedua, ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah ini cukup unik nih. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu mimpinnya nggak lama, tapi dia terkenal dengan gebrakannya. Salah satunya adalah dia punya gebrakan menikahkan pemuda lajang, dan biayanya dibayarin sama negara. Jadi dicari mana yang belum nikah ditangkep, yang belum nikah ditangkep, gitu ya. Kalau di sini kan yang ketahuan selingkuh yang ditangkap ya. Kalau ini enggak, yang lajang-lajang ditangkap dinikahkan gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang terkenal adalah di masa era keemasan Islam atau di masa Bani Abbasiyah. Mereka punya namanya Bimaristan gitu ya, itu dari bahasa Persia. Bimar itu artinya orang sakit, stan itu tempat. Jadi Bimaristan itu tempat ngerawat orang sakit. Dan Masya Allahnya di Bimaristan ini pertama dibangun dari dana wakaf. Kedua, dikelola oleh pemerintah. Oke. Dan Bimaristan ini dia merawat orang-orang yang sakit sesuai dengan kelompoknya. Bahkan ada satu tempat di Turki ada namanya Darusshifa. Di daerah Turki di bagian Asia. Aku pengen ke sana tapi belum sempat. Nah itu bahkan di sana tuh digambarkan orang-orang yang sakit mental itu atau sakit jiwa itu, let's say gini lah, mengalami gangguan or something, dia ada dikasih beberapa treatment. Yang pertama, pemerintah tuh tahu bahwa yang namanya, nah ini ya relate dengan pertanyaan tadi, pemerintah itu tahu bahwa kesehatan mental itu berkaitan erat dengan lingkungan yang sehat. Maka di Bimaristan itu dibikin lingkungannya nyaman, gak ada bangsal, tidak ada pengkondisian dia sebagai orang sakit, gak ada. Dibikin nyaman, ada taman-taman, suara air dan segala macam. Dan yang kedua, treatmentnya itu macam-macam. Ada musik, ada kecapi. Jadi ada namanya, aku pernah dengerin namanya healing Sufi flute. Aku sering dengerin itu kalau lagi suntuk kepala, aku dengerin itu. Jadi dia adalah flute, seruling, tapi memang untuk healing dari Sufis gitu ya. Nah kemudian ada juga yang tukang bacain cerita lucu. Bayangin loh. Jadi mereka itu dirawat sampai sebegitunya, sampai dipilihin tukang bacain cerita lucu supaya mereka ketawa, supaya mereka bahagia. Dan orang-orang yang sudah lulus dari Bimaristan itu, ketika keluar dari Bimaristan itu, mereka nggak langsung dilepas. Mereka dikasih modal untuk kemudian bisa jangan merasa dia mantan pesakitan, supaya dia berada di masyarakat tuh dia nggak canggung, normal jadinya. Iya, dan dia punya kekuatan untuk melanjutkan hidup sebagai masyarakat normal. Nah ini menunjukkan bahwa pada masa keemasan Islam, para pemimpin atau para pemerintahnya itu menaruh concern yang cukup besar di dalam mengelola atau menjaga jiwa manusia. Kesehatan mental itu ya. Iya, karena bayangkan Bang Zain, kami ini Kak Dila psikolog, aku terapis ya. Kami ini sehebat-hebatnya ilmu kami dalam mengelola atau membantu orang pulih. Kalau kondisinya tidak mendukung, atau malah makin memperburuk ya. Malah memperburuk. Ya kami ini kayak jangan-jangan jadi korban berikutnya. Kami pun kurasa korban ini. Gitu. Jadi untuk bisa berdamai memang butuh banyak sekali faktor lah. Bukan hanya dari sisi sudut pandang korban ya. Tapi pemerintah juga perlu tahu ini tugas Anda loh. Itu peninggalan sejarah Turki Utsmani berarti yang tadi ya. Dari mulai Umayyah, kalau Umar bin Abdul Aziz itu Umayyah, kemudian yang tadi yang Bimaristan itu di Abbasiyah. Dan Turki Utsmani yang Darusshifa tadi. Oh, baik. Artinya sampai sekarang tempat itu masih ada? Tempatnya ada, tapi udah berubah kondisinya. Ya, secara pelayanan sudah tidak seperti dulu. Baik. Oke, ini bukti sejarah yang memang gak terbantahkan juga. Betul. Kan kalau memang tercatat dan memang faktanya memang seperti itu. Oke, kita masih ada pertanyaan lagi. Kayaknya ini udah gak sempat lagi kita jawab pertanyaan yang saya. Coba dipastikan kita tanya lagi dari
sebentar nggak kebaca. Dari Ferdiansah Gunawan. Itu tuh. Ya, sekarang setiap lihat langit mendung dikit, bener. warga sudah panik. Bener, banyak dan nggak bisa tidur karena takut banjir susulan. Kak Dila katanya begitu. Oke, Kak Dila ini kan semacam trauma kolektif ya. Aduh, sabar. Gimana cara simple buat Bapak Ibu di pengungsian biar enggak gampang panic attack tiap hujan turun? Silakan. Nah, wajar sekali ya, Bang, siapa nama tadi? Bang Ferdi, bahwa akan muncul itu namanya trauma ya, PTSD ya. Tapi memang itu kita bilang kategorinya trauma, apakah ada PTSD atau tidak, kita lihat bagaimana ini berkembang sampai batas bulan yang untuk menegakkan gangguan tersebut. Nah, jadi memang trauma ini wajar terjadi, dan bagaimana cara mengatasi agar kita tidak panik. Orang panik itu karena tidak ada persiapan. Jadi kita secara psikologis apa nih yang harus disiapkan agar mental kita ini siap. Kan kita kan panik karena mental kita tidak siap akan ada bencana susulan. Potensi-potensi itu ya. Iya, jadi kalau pertanyaan seperti itu, jawaban simpelnya adalah kita mempersiapkan hal-hal, bukan mentalnya. Mental itu akan muncul ketika semua itu bagus gitu ya. Jadi kita mempersiapkan hal-hal yang bisa mendukung mental kita siap. Misalnya dokumen-dokumen penting, lalu rentan basah ya. Iya, tas yang isinya memang air mineral, makanan yang mungkin bisa untuk bertahan hidup selama seminggu. Anak-anak juga sudah ada nemtek-nemteknya, terus pelampung dan segala macam sejenis itu bisa meredakan kepanikan yang muncul pada korban-korban yang dulunya sempat kena banjir dan ngungsi begitu. Itu ya. Kalau seandainya case-nya, saya jujur pribadi semenjak tanggal 26 kemarin tuh sampai hampir 1 minggu setelah itu juga sempat agak ngerasa begitu juga, karena ngelihat tingginya air di sebelah kanal kita ini yang tinggal sejengkal lagi itu tuh full gitu loh. Karena indikasinya kan kalau luber di sini berarti medan tenggelam. Iya betul. Logikanya kan kayak gitu. Nah, itu gimana? Jadi katakan itu tadi dia bukan di pengungsian tapi orang yang ngelihat berita ya. Kemudian juga memang mengalami di Kota Medan sendiri, bahkan di daerah Marendal ini ada yang tenggelam ya di jalan pendidikan atau jalan pelajar ya? Jalan pelajar ya? Jalan pelajar ya. Sampai ngeliat atap itu. Nah, ini gimana cara ininya, solusinya? Iya, itu udah masuk kategori ya kognitif ya. Ini masalahnya di kognitif. Karena ada kejadian yang cukup traumatis yang otak simpan. Tugas kita adalah bagaimana menenangkan si otak kita ini tadi. Hal-hal yang dikhawatirkan itu adalah hal yang normal. Kita balik lagi ke diri kita. Ketika misalnya bencana itu memang benar-benar terjadi, bayangkan kejadian itu memang benar-benar terjadi. Apa yang harus kita selamatkan, kerugian apa yang akan kita terima, itu harus kita bayangkan. Dan ini kan masih kemungkinan. Kita nggak bisa mengeneralisasikan setiap hujan itu pasti akan ada banjir. Nah, ini udah masuk kategori kita irrational thinkingnya muncul. Pikiran-pikiran tidak rasional. Salah satunya adalah overthinking tadi dan overgeneralisasi terkait petir. Itu teman-teman saya juga yang mungkin di daerah Tanjung Mulia, Brayan, Belontung kan juga terdampak ya. Mereka itu kan hari Kamis ya, terus hari Senin sempat ada hujan deras lagi nggak berhenti. Nah, udah panik besok kerja nggak ya gitu-gitu tuh. Nah, itu wajar terjadi karena belum siap. Ini tuh terjadi karena belum siap, Bang Zain. Belum siap dalam hal mental dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, mungkin kalau misalnya kayak Bang Zain memang nggak terdampak, tapi udah ngebayangin. Nah, coba dibayangin aja, misal tuh terjadi, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita selamatkan selanjutnya ke depannya. Ini kan bencana yang memang kita nggak bisa cegah gitu, emang udah datangnya dari awal. Jadi kita masukin ilmu-ilmu lain di otak kita ini, misalnya dari sisi agama tuh bagaimana menanggapi bencana, artinya apa, apakah kita memang milik kita ini semua titipan dan memang akan diambil. Nah, hal-hal seperti itu bisa mengembalikan pikiran kita lebih rasional, lebih siap gitu, Bang Zain. Baik. Oke, ini pesan juga dari Kak Dila untuk sahabat podcaster khususnya. Mungkin tadi yang nanya juga bukan di lokasi bencana kali ya, tapi yang ngerasa kan tergambar ke bagaimana orang-orang yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, atau tuh kemarin tuh beberapa di Aceh Tamiang tuh disuruh menungguin masjid kalau saya nggak sampai berhari-hari di sana karena memang kondisi air itu sudah jalan aspal itu sudah jadi lintasan but. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi ya memang cukup traumatik lah bisa dibilang sebagai manusia. Sedih sih benernya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Ini sudah 1 jam lebih, kita mau coba percepat aja pertanyaannya. Dari Rudi.
postingan yang viral menyebutkan adanya kekhawatiran hilangnya simpati publik nasional karena isu bendera menutupi isu banjir di Aceh. Kak, apakah pemerintah sengaja membiarkan konflik horizontal ini meruncing agar tuntutan rakyat terkait penanganan banjir pecah dan kehilangan kekuatannya? Gimana kita menjaga mental agar jangan gerak-gerak dulu sabar, agar tidak terjebak dalam adu domba narasi ini ya Kak. Capek banget. Gak habis-habis. Mana sih dia? Capek banget nggak habis-habis masalahnya. Kayaknya Kak Putri aja sih yang nangkap ini, silakan. Iya, soalnya ini kan terkait dengan cara penyebaran informasi ya. Yang dulu juga kami pelajari bagaimana sebuah informasi itu berkembang, kemudian menjadi namanya agenda publik, dan bagaimana kadangkala dia dimiringkan gitu ya, di framing ya. Sebenarnya framing itu boleh dalam konteks yang sehat. Jadi framing itu boleh selama tidak mengubah fakta asli gitu ya. Framing itu kan sebenarnya cuma memfokuskan aja. Ibaratnya kita kalau misalnya ada let's say ada lukisan besar gitu ya. Terus mau diambil yang bagian kecilnya aja. Ya udah framing aja tuh bagian situ tuh. Kita mau lihat itunya doang gitu kan. Framing itu kan seperti itu. Jadi kalau terkait sama segala isu dari awal lah ya. Dari awal banjir ini kan isunya tuh udah pecah-pecah ya. Ada awalnya pembalakan lah katanya. Kemudian ada juga kalau Sumatera Utara tambang jelas. Iya, deforestasi lah gitu. Sekarang nih naik lagi case lain, Papua mau ditanami sawit lah gitu, macam-macam lah. Jadi udah fokus kita udah pecah-pecah. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap bisa waras gitu ya, tanpa terbawa isu publik adalah dengan berkonsentrasi pada yang mampu kita lakukan. Selesai. Sejujurnya, aku waktu awal-awal banjir kepalaku stres. Stres karena cuma pertama, kepala yang stres ini ya? Iyalah, masa yang lain. Masa rambut gitu. Kepala tuh stres. Karena gini, pertama aku biasa keluar ya. Terus kan selama banjir akhirnya di dalam aja kan cukup menahan diri lah menahan diri. Nah, ya positifnya adalah dikasih waktu istirahat sama Allah. Nah, yang kedua kan jadi gini loh, terus gue ngapain gitu. Apa ya, kayak masa dengan kondisi ini gue gak ngapa-ngapain. Itulah akhirnya inisiatif untuk bikin donasi mandiri, galang donasi mandiri supaya bisa bantuin korban banjir. Yang mana aja yang bisa dijangkau lah gitu ya, naik kereta jangkau. Nah terus berkaitan dengan pertanyaannya beliau tadi gitu ya, bagaimana kita bisa fokus terhadap bidang yang ya udahlah nggak usah semuanya dipikirin gitu. Ibaratnya gini, mikirin pemerintah tuh capek gitu ya. Karena yang kita pikirin pun nggak mikirin kita, gitu kan? Kita paham Indonesia ini luas banget loh bang. Indonesia ini luas banget. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya konspirasi ya. Indonesia itu kan kelihatan kecil di peta, dan Eropa itu kayak gede banget. Betul, itu tuh nggak gede aslinya. Jadi ada satu aplikasi namanya Real Map atau apa gitu, sehingga kita bisa mengukur perbandingan besar negara. Skalanya itu ya. Kenapa Eropa tuh kelihatan gede? Bener. Itu kan gara-garanya gini, bumi itu kan bulat ya. Ini nggak ada cerita kaum bumi datar ya, aku nggak peduli ya. Bumi itu kan bulat. Kemudian ketika dia mau dijadikan peta, kan dia harus dijadikan bidang datar. Maka yang dilakukan adalah mengupas permukaannya kan. Begitu permukaannya dikupas, dia kan menjadi 8 bagian, yang mana bagian atasnya kan menjadi lebih lebar. Nah itulah yang membuat kenapa seolah-olah kayak Eropa itu lebih besar gitu, Amerika itu lebih besar, lebih luas. Padahal dia cuman bagian yang terbuka gitu. Nah Indonesia kenapa kelihatan kecil? Itu karena kita di Katulistiwa, kita di real ukurannya gitu. Simpelnya gini deh, gampangnya. Mau tahu berapa luasnya Indonesia itu? Kalau kita menempuh perjalanan naik pesawat dari Aceh sampai ke Papua, itu makan waktu 8 jam. Oke. Medan Madinah itu 8 jam. Iya, betul. Oke. Jakarta Zurich ya, itu 8 jam. Jadi kalau mau tahu seberapa luas Indonesia, ya hitung aja perjalanan-perjalanan yang kayak gitu. Gitu. Jadi kita ini luas banget. Aku paham pemerintah nggak bisa cuma fokus di satu bidang, di satu isu. Kita paham. Udahlah isunya dibikin oleh pemerintah, ada juga isu yang dibikin sama masyarakat gitu. Akhirnya yang berkembang di kita adalah namanya uncontrolled conflict. Konflik yang tidak bisa dikontrol. By the way, konflik itu bagus ya. Konflik itu baik di dalam organisasi. Ya negara kan juga sebenarnya organisasi ya. Konflik itu baik untuk membuat orang bergerak. Kemudian
untuk memperlihatkan bahwa kita tidak semuanya sama, kita punya khazanah pengetahuan yang berbeda-beda. Tapi ketika konflik itu tidak bisa dikontrol, disitulah dia akan ditunggangi oleh berbagai kepentingan. Maka kita begitu melihat carut marutnya fokus konflik ini, ya udah nggak usah semuanya dipikirin. Aku tuh baru-baru ini bikin tulisan, kamu tidak dilahirkan untuk mengurus alam raya. Maksudnya apa? Kita ini gak usah ngurusin semuanya, fokus pada yang bisa. Kayak kami di bidang mental gitu ya. Kak Dila psikolog, aku di bidang terapis mental. Ya udah kita fokus aja di situ, gitu kan? Nanti bagian lain misalnya ada yang kami mau bangun solar panel, ya itu mau urusan orang teknik, silakan kerjakan. Ada yang bilang kami pengennya punya huntara, ya silakan orang yang bisa bangun gitu. Jadi bener lah, dikolaborasikan saja ya. Dan bagi orang-orang yang membaca pergolakan isu or apalah namanya ini ya, fokuslah pada yang bisa kita kontrol, selebihnya lepaskan supaya tidak overthinking. Baik, kalau terkait dengan apa ya kondisi-kondisi sekarang ini yang nggak kondusif untuk melahirkan afirmasi yang positif, kita cerita sekarang the law of attraction ya. Nah terkait dengan itu, kira-kira gimana mengkikis ini semua, karena memang dia akan datang dengan sendirinya kan, artinya kita melihat kemahaluasan Allah, solusi yang akan kita terima, tapi di sisi lain kita melihat juga tindakan-tindakan zalim yang itu memang terkesan natural ya, bukan saya nggak katakan itu disengaja, tapi natural gitu kesannya begitu. Ini gimana mau inginnya memfilternya agar pikiran kita tetap sehat, katakan tadi seperti yang ditanyakan. Ada temanku tuh dia bilang, kok kayaknya aku kepikiran buat pindah negara ya. Terus aku bilang, itu salah satunya tuh. Kan kecewa berarti ya, kecewa dan merasa tidak aman di tempatnya sendiri. Aku bilang, jangan, kau kehilangan satu tiket masuk surga. Kita orang-orang terzolimi maksudnya. Karena ada masuk surga jalur WNI ya. Jalur WNI. Itu udah pernah kita bahas. Sabarnya tinggi, dizolimi terus. Dizolimi sabar gitu kan, tetap dengan bohongi. Pokoknya tetap beriman lah, Allah pasti menyelamatkan. Udah gitu untung-untungan kan. Ya untung cuma segini banjirnya, gitu-gitulah orang Indonesia tuh. Nah jadi bagaimana tetap bisa positif adalah pertama fokus pada apa yang bisa kita kendalikan gitu ya. Itu penting banget. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, kalaupun keadaannya tidak membaik, bukan berarti kita sedang dihukum. Nah, itu yang perlu berhusnuzon kepada Allah, itu penting banget, bahwa oke, bencana ini mungkin ujian bagi kita, teguran bagi kita, tapi bukan hukuman loh. Karena Allah tuh nggak pernah punya maksud untuk menyakiti hamba yang Dia ciptakan sendiri. Itu tuh nggak ada. Jadi ya udah, afirmasi positif tuh tetap bisa. Selama kita bisa melihat dari sudut pandang yang sehat ya. Kadang-kadang kita sulit membedakan antara afirmasi positif dengan realistis. Berpikir realistis ini yang sulit nih kadang-kadang nih. Iya, waktu itu Kak Dila pernah saranin aku satu buku dari Ibrahim El-Fiqi ya, terapi berpikir positif gitu. Terus aku baca, aku cari bukunya, aku baca. Oh iya, jadi berpikir positif itu beda ya. Mempositifkan pikiran dengan berpikir positif itu beda loh. Mempositifkan pikiran contohnya gini, kayaknya dia mau maling lah. Udah kelihatan tanda mau maling kan. Nggak mungkin. Paling dia cuma minjam. Itu mempositifkan. Dipositif-positifin. Contohnya gini. Mana mungkin pemerintah jahat. Ini paling itu namanya mempositifkan. Itu yang jadi persoalan tadi. Nah, yang kita lakukan bukan mempositifkan, tetapi memang berpikir positif. Iya, hal-hal lain yang bisa kita syukur. Nah, itu. Jadi gak usah dipositifkan. Ada orang mau maling. Itu memang nyatanya Bang Zen. Kita saya paham kegelisahan Bang Zen ini ya. Ini miris sebenarnya. Saya paham tuh kayak gimana positif, ini situasinya negatif. semua. Iya tadi benar kata Mbak Putri, bukan situasinya kita positifkan, tapi bagaimana pikiran kita tetap positif. Kita berfokus pada yang positif. Nah, itu. Baik. Oke. Kita coba lagi, ada pertanyaan maksimal 3 kayaknya kalaupun ada. Ada pertanyaan? Habis ya berarti ya. Alhamdulillah kalau kita habis, berarti tinggal pertanyaan dari saya sebagai closing statement juga nih di masing-masing. Dari Kak Dila nih, apa pesan kepada pemerintah dari sisi psikologis klinis ya mengenai pentingnya kejujuran dan kecepatan informasi sebagai bagian dari obat dalam tanda kutip untuk pemulihan pasca bencana? Oke, untuk pemerintah sendiri itu ada 2 sebelah sana kameranya. Untuk pemerintah sendiri ada 2. Pertama fokus ke masyarakatnya, ke korban, sama yang kedua adalah psychological first aid-nya, pertolongan pertama psikologi yang saya minta kolaborasinya, di mana mungkin kalau dari pemerintah sendiri berikanlah bantuan sederhana, tepat sasaran,
tidak melebihkan, tidak mengurangi. Jadi sesuai saja apa yang dibutuhkan. Lalu juga jangan berikan lagi ancaman-ancaman ya. Saya ngerasa itu intimidasi ada. gitu Iya, ya? intimidasi itu mulai kerasa makin kemari, apalagi melihat rakyat yang terkena bencana ini bisa mandiri hingga akhirnya di sana ada kecaman lagi begitu kan. Jadi saya minta untuk pemerintah mengutamakan itu ya, pertolongan pertama psikologi, dibantu untuk akses kita menuju ke lokasi. Karena dalam pemulihan ini, kebijakan untuk pemulihan sebenarnya itu bentuknya kolaborasi dari semua pihak dan tidak hanya berkaitan dengan fisik dan pembangunan, tapi juga dalam mental. Gimana kita mau membangun, gimana kita kalau bangkit, kalau mentalnya juga jatuh. Karena sebenarnya bencana ini yang hancur itu bukan hanya bangunan Pak, tapi juga mentalnya. Jadi bagaimana kita sesama masyarakat, sesama rakyat ini saling mengingatkan, saling menguatkan, dibantu oleh pemerintah agar mental kita sehat. Karena apa? Karena kalau mental sehat itu jadi fondasi buat kita segera pulih dan bangkit kembali seperti sebelum banjir, sebelum bencana, mungkin begitu. Oke, terima kasih Kak Dela untuk statementnya kali ini, memang agak wow ya kalau berkaitan dengan pemerintah. Nah kalau dari Kak Putri mungkin sekaligus juga closing statementnya, apa harapan dan evaluasi dari sisi Kak Putri untuk masyarakat, kemudian juga untuk stakeholder dan pemerintah terkait dengan beban dan tanggung jawab pemerintah yang memegang amanah ini ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Insyaallah. Berat kali, aku pun diminta tanggung jawab. Ada sih. Kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati gitu ya. Kullukum ra'in, ra'in itu bisa dibilang pemimpin, tapi sebenarnya ra'in itu lebih dekat dengan penggembala. Iya, iya. Ya, jadi kan kita ini manusia ini punya jiwa binatang ya. Nah, kita ini kan setengah binatang, setengah malaikat gitu. Makanya manusia itu tengah-tengahnya. Kadang binatang, kadang malaikat gitu kan. Ya. Jadi kenapa disebut ra'in? Ra'in itu kan penggembala. Maksudnya adalah kita ini harus bisa mengendalikan minimal yang kita pimpin diri kita sendiri. Nah, yang kita pimpin ini, yang kita pertanggungjawabkan itu diri sendiri. Maka tadi dimulai dari yang stage terbawah masyarakat ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah dengan berfokus pada hal yang bisa kita lakukan dulu. Oke? Gak usah sibuk nyalain pemerintah, bikin konten yang manas-manasin, gak usah, doain aja. Oke? Gak bisa pakai tangan, ibaratnya kan gitu, hadisnya gitu ya. Jika kamu tidak mampu melakukan perbaikan dengan tangan, maka lakukanlah dengan mulut. Dalam hal ini adalah berdoa dengan lisan, dan walaupun itu selama-lamanya iman gitu ya. Ya sudah, kalau memang ada bagian yang nggak bisa kita ubah, contohnya deh sistem negara ini kan nggak bisa kita ubah ya, nggak bisa. Jadi ya udah, kita tinggal melakukan penyesuaian aja gimana kita tetap aman di bawah sistem ini gitu. Nah jadi berkaitan dengan tadi ya, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kamu itu adalah pemimpin, penggembala gitu, dan setiap kamu akan dipertanyakan oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang kamu pimpin. Nah nomor satu, mimpin diri sendiri dulu, gitu kan. Makanya ada kisah yang terkenal ya, ada seseorang yang ingin mengubah dunia, akhirnya dia wafat, meninggal tanpa pernah mengubah apapun. Dan di nisannya itu dia tulis, aku pernah ingin mengubah dunia, kata dia, tapi aku lupa bahwa ternyata yang pertama kali harus diubah adalah diriku sendiri. Jadi perubahan besar itu dimulai dari perubahan kecil. Bayangkan kalau kita ngomel-ngomel sama pemerintah soal pembalakan liar, tapi kita masih buang sampah ke sungai. Oke, bayangkan kalau setiap orang berpikir bahwa sampah boleh dibuang ke sungai, kayak mana banjir nggak terjadi. Maka yang pertama sekali bertanggung jawab adalah kita sendiri. Ini ya? Untuk Medan nih ceritanya ya. Medan, di mana-mana bang. Aku palak kali kadang-kadang. Aku kadang-kadang naik kereta gitu ya. Di belakang, di depanku ada mobil. Mohon maaf nih, mobil mewah sampai gitu ya. Hartamu banyak, tapi kadang inimu kurang gitu. Mohon maaf nih. Aku di belakang, di depanku mobil mewah. Sengaja mobil mewah itu berhenti meper sungai. Ngapain? Buang sampah. Ya Allah. Aduh, aku nggak pengen mengeluarkan kalimat lain ya, tapi maksudnya itu mobil mewah, tapi ternyata tidak mencerminkan siapa di dalamnya, gitu ya. Nah, kan ada istilahnya, jangan buang sampah sembarangan. Maka kalau Anda bukan orang sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Jadi itu aja udah menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ya. Bagaimana kita sebagai khalifah di muka bumi ini mampu menjaga kelestarian alam, keseimbangan alam. Nah, yang kedua sebagai stakeholder in anything lah ya, mau itu perusahaan aku sebut ya, perusahaan sawit kayak kertas kayak or something, apalah itu yang kemudian terlibat di dalam kasus ini,
Termasuk pertambangan ya. Pertambangan juga gitu kan. Ya Anda ini kan juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan lebih banyak lagi terhadap apa yang Anda pimpin gitu loh. Terhadap alamnya Allah dan terhadap orang-orang yang Anda pimpin dan bahkan terhadap orang-orang yang terkena dampak atas kepemimpinan Anda. Nah yang terakhir adalah pemerintah. Makanya aku kadang berpikir gini, kasihan juga ya orang yang jadi pemerintah ini gitu loh. Bayangin Indonesia tuh terakhir kan dari data kependudukan kita tuh terakhir jumlahnya sekitar 280-an juta jiwa ya. 280-an juta jiwa. Sementara mungkin ada yang mendapatkan ketidakadilan, ada yang dipenjara, ada yang segala macam. Aku mikir, kasihan juga yang jadi pemimpin di Indonesia ini ya. Bayangkan berapa banyak yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau orang yang sadar terhadap konsekuensi ini, justru nggak akan mau rebut-rebutan kepemimpinan. Harusnya ya. Iya, kan dia kebayang di. Tapi ada something di balik itu makanya. Ada udang di balik bakwan. Gitu. Jadi pesannya adalah untuk kita sendiri, fokuslah untuk bertanggung jawab atas diri kita ya, fokus untuk memimpin diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita ya. Contoh nih, kita ngomel-ngomel soal sampah, tapi kita belanja online shop itu 1 bulan misalnya 50 order. Berapa banyak bubble wrappingnya, berapa banyak kertas yang digunakan, berapa banyak sisa atau bekas wadahnya. Nah itu kan tanggung jawab atas diri sendiri. Yang kedua stakeholder. Nah ini kan bukan kita yang bisa mengubah kan, tapi kalau setiap kita mempersiapkan diri menjadi pemimpin, bukankah sekian tahun lagi para stakeholdernya adalah kita, orang-orang yang sudah berhasil memimpin dirinya sendiri, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan nanti ini akan naik kepada yang lebih tinggi, yaitu apa? Adalah pemimpin tertinggi negara ini. Jadi fokuslah untuk bertanggung jawab dulu atas diri sendiri, pimpin diri sendiri, selesai dulu dengan diri sendiri. Sudah? Seketika itu aman, pelan-pelan mudah-mudahan Allah mengamanahkan kepada orang-orang yang tepat untuk memimpin negara ini sehingga nanti pemimpinnya lahir dari umat yang sehat dan waras. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Baik, luar biasa berdiskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan insight baru lah ya, pemikiran paling enggak bagi yang terdampak secara langsung. Ini menjadi sebuah buah pikir lah kalau yang kita bilang untuk kemudian menjadi renungan juga, evaluasi, dan setidaknya solusi-solusi yang disampaikan oleh narasumber tadi sudah memberikan jawaban ya terhadap pertanyaan-pertanyaan selama ini, apakah itu harus dilakukan atau tidak, apakah itu harus dipikirkan atau enggak itu ya. Salah satunya itu mungkin. Mudah-mudahan ya bagi yang menjadi bagian baik itu masyarakat tadi ataupun stakeholder dan pemerintah yang terkait secara langsung dari kejadian ini, masing-masing bisa melakukan evaluasi. Harapan kita itu. Amin. Dan kita berharap bahwa bencana ini akan segera berakhir ya, walaupun bulan musim penghujan ini masih di hujung-hujung. Kadang-kadang sampai di bulan Februari. Ya. Kalau siklus normalnya Februari. Ya. Kadang-kadang mau sampai di bulan Februari ya. Mudah-mudahan inilah agak semakin banyak bertobat juga kita ya di akhir tahun ini ya, bagi generasi muda ya di luar sana. Sampai tadi ada Khatib Jumat yang mengatakan ngasih pesan sama kita, agak berempatilah ya terhadap para korban, saudara-saudara kita yang saat ini mengalami musibah, bukan hanya perkara masalah mereka terkena bencana, tapi juga sampai kepada tempat tinggal pun mereka nggak punya gitu kan. Artinya ini menggambarkan ya kalau sampai dengan saat ini kita masih sibuk dengan perayaan-perayaan yang justru menggambarkan kita tidak berempati, itu sangat miris ya, menambah luka batin lagi ya. Luka di atas goresan luka ya. Di atas goresan luka. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Dila dan Kak Putri sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan pertimbangan, dan nanti sahabat podcaster kalau mau berkomentar atau menanyakan lagi hal-hal yang mungkin nggak sempat ditanyakan, ya bisa dikomentari. Ada di beberapa media kita, ada di Facebook, ada di YouTube, ada juga di TikTok dan di Instagram. Dan terima kasih bagi sahabat podcaster yang sudah nanya tadi dan langsung ikut berdiskusi dengan kita di kolom komentar. Semoga ini mewakili ya dari apa yang menjadi banyak pemikiran teman-teman di luar sana, para korban mungkin atau keluarga korban yang secara tidak langsung ya bisa mewakilkan apa yang mereka rasakan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga Indonesia cepat pulih dan bangkit, kita mendapatkan solusi yang terbaik. Amin. Saya Zain, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.